Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bareng aku Eti Azahra Official. Guys, vlog aku kali ini mau berbagi pengalaman soal pekerjaan aku di sini ya. Dari 2015 hingga saat ini 2022. Sekarang bulan 2. Dan pengalaman kerjaku di majikan pertama, aku dulu berada di Tinsuiwan. Aku dulu kerja di sana. Masya Allah bersihnya, bisa buat ngaca loh guys, beneran. Itu kerjaan aku. Aku bertahan di sana kurang lebih 1 tahun guys, karena aku emang nggak kuat ya sama perilaku majikanku yang apa-apa harus didenda. Misalkan kayak aku lupa, terus aku nggak mengerjakan apa yang dia perintahkan gitu guys, aku juga kena denda loh guys. Setiap aku melakukan kesalahan juga kena denda loh guys. Misalkan aku lupa memakai lap yang untuk mengelap meja sama buat yang lap sofa, aku dikenakan denda $10 guys. Itu majikanku yang pertama loh guys. Dan majikanku yang kedua, majikanku ini gampang, kerjaannya pun enak. Pekerjaan terserah apa yang ingin aku kerjakan, bagaimana caranya itu tergantung aku. Dia nggak mengatur aku gitu guys, semuanya aku yang handle gitu guys. Kalau masak pun dia juga semampunya aku, dia nggak menuntut aku untuk pintar masak ataupun harus sesuai keinginannya dia. Apa yang aku bisa masak untuk dia, ya itu yang dimakan untuk majikanku yang kedua. Dia tepatnya ada di Maifu, tapi aku di sana cuma nggak bisa sholat gitu guys, jadi aku mundur gitu. Di sana aku bertahan 4 tahun karena faktor dulu aku kepengen pulang, kangen sama keluarga, jadi aku tetap pulang guys, dengan alasan aku ingin menikah padahal belum menikah. Dan majikanku yang ketiga ini ada di Soto Rison, dia ada di paling ujung guys. Nah, majikanku yang ini juga baik sih, cuman dia itu lebih seneng ngatur aku guys. Kayak misalkan masakan, dia mungkin beda orang, beda ini ya guys, beda selera dan pendapat. Kayak misalkan ngupas ini guys, ngupas apa sih ya, kalau bahasa Kantonisnya aku lupa guys, tapi kalau bahasa Indonesia kalian tahu, seledri yang besar itu guys. Itu kan kalau majikanku yang dulu itu dikupas ya pakai pisau yang buah itu. Nah, kalau yang majikanku di sini itu dia tuh dibukain loh guys, kayak ngupas pisang kayak gitu guys bukanya. Jadi aku rada kesulitan, memang aku nggak terbiasa seperti itu. Biasanya kalau aku ngupas juga sama dia dikupas lagi, tapi aku don't care sih, orangnya kan nggak terlalu banget ngambil hati apa yang dia ucapin, apa yang diperlakukan dia ke aku nggak pernah terlalu ngambil hati ya guys. Soalnya kalau kerja di sini, kalau kita selalu mengambil hati apa yang dia omongin, sikap dia ke kita, pasti kita kan terus sakit hati. Yang terpenting di sini, kerja di sini, kita harus bukan melawan ya, lebih tepatnya itu kita itu diam, ikhlas mengerjakan apa yang jadi kemauan dia. Nanti kalau dia udah bosan sendiri atas perintah-perintah yang dia ucapin ke kalian, pasti dia akan berhenti sendiri ngomong kayak gitu, nyuruh-nyuruh gini gitu guys. Aku yakin kok tidak ada sesuatu yang tidak akan mungkin luntur kalau kita terus berusaha memperbaikinya. Aku yakin itu guys. Oh ya guys, kerja di sini itu keras,
tidak seperti foto profil yang baik, bagus, serta wow banget gitu guys. Di foto profil Facebook kan banyak ya yang atau di Instagram atau di mana-mana gitu guys, yang ini loh, yang foto-foto di luar negeri gitu guys, itu bagus-bagus kan, bagus-bagus banget ya. Tapi kan kalian tidak tahu kan bagaimana perihnya, sakitnya, bahkan perjuangannya untuk melawan hal-hal yang tidak sesuai keinginan hati kita. Itu butuh perjuangan loh guys. Misalkan kayak gini, kalau kita nggak suka sama sesuatu yang kita sukai, tapi kita harus memaksakan diri untuk tersenyum, itu kan sulit banget ya guys. Makanya dari itu kita harus banyak belajar dari orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak baik, atau tepatnya itu yang kurang menyenangkan gitu guys. Kayak kemarin temanku yang dia kesini lebih dulu dari aku, kayaknya 2014 ya guys. Dia itu di sini kerja 6 tahun sama majikan. Dia tidurnya malam jam 1 atau jam 2 gitu guys. Bahkan sampai pagi juga sih guys, sering juga sampai pagi loh. Dia itu mijetin majikannya sampai pagi, terus dia makan sendiri. Dia juga dikasih makan bekas majikannya itu loh. Maksudnya gini, kalau majikannya habis makan, majikannya selesai makan itu, makanan itu tuh dikasih ke temanku itu gitu loh. Jadi apa, kita terima nggak terima ya memang keadaannya, harus terima nggak terima, harus ikhlas lahir dan batin. Dan setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya guys. Kayak temanku banyak juga loh yang kerja di kebun, dia ngambilin kotoran manusia itu ya buat pupuk di kebunnya majikannya itu gitu guys. Makanya kita tuh harus hati-hati di sini. Maksudnya gimana ya, kita selalu berusaha menerapkan hal-hal yang baik. Apapun pekerjaan kita, yang penting kita tidak mencuri, tidak mengambil sesuatu punya majikan. Kayak misalkan sepele loh ya, makanan misalkan ilus gitu guys, walaupun cuma 1 biji atau kamu nyuil gini, semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan guys. Jadi saran aku, kalau kalian kerja di sini harus benar-benar siapin mental dari 0 sampai 100%. Kalau kalian belum siap menerima resiko yang seperti itu, lebih baik kalian kerja di negara-negara Indonesia saja guys. Daripada kalian kerja di sini nggak kuat mental, prosesnya udah sulit, ibaratnya udah melibatkan banyak orang. Pertama ya, kamu pergi harus izin ke orang tua atau suami ataupun wali ya sama aja orang tua sih ya guys. Tapi gimana ya guys, itu juga kan udah minta izin ke mana-mana gitu ya guys. Terus sama kelurahan sama desa juga sama ya guys. Ya itulah, pokoknya itulah, minta izin ke sana. Terus kita harus, ya pokoknya banyak banget prosesnya. Dan orang-orang di PT atau training center, dia kan berusaha memperjuangkan kita dalam menginterview kita ke majikan. Misalkan kayak gini, misalkan kamu aslinya kayak gini, nggak sesuai yang diomongkan oleh orang yang mengiklankan kamu gitu guys. Misalkan aku ngomong, oh gini loh, dia kerjanya baik, pekerjaannya juga rajin, di sini rapi gitu ya, tapi kamu nggak sesuai yang seperti itu. Terus tapi kamu nanti kalau terbang ke luar negeri, dimanapun kamu kerjanya nggak seperti itu, pasti yang memproses kamu itu kecewa, pasti ada rasa kecewa guys. Terus juga nanti
majikanmu juga akan merasa kecewa. Kenapa dia seperti ini, nggak sesuai apa yang dikatakan oleh yang mempromosikan itu guys. Makanya mulai dari sekarang, kalau kalian benar-benar ingin keluar negeri, jangan lupa guys, bener harus siapin mental, harus siapin segala-galanya guys, biar kamu nggak kaget lagi di sini. Kenapa aku ngomong pahit kayak gini? Karena aku memang pernah ngerasain pengalaman seperti itu ya guys. Tapi aku emang nggak pernah rasain kerja di kebun majikan ya. Tapi kalau di rumah aku memang berkebun, cuman ya ngebantuin nyiramin pohon, ya petani gitu guys, maksudnya kayak cabe, sayur-sayuran gitulah, seperti itulah kurang lebihnya. Tapi kalau di negeri orang aku belum pernah sih. Ya udah guys, sampai sini dulu vlog aku. Nanti aku ataupun besok aku bikin vlog lagi untuk kalian supaya kalian tidak putus asa di sini guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.